selamat pagi. Selamat pagi. Ayo, sudah pada mandi sikat gigi belum? Sudah. Kalau sudah, ayo kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kakak undang untuk semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau memulai acara ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus Engkau yang sertai Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Saat kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, Engkau hadir melawat kami semua. Amin. Berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Amin. Berikan kami urapan kuasa yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita mau memulai pujian ini dengan semangat. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, hanya nama Tuhan Yesus yang dipuji. Amin. Amin. Ada berbunyi, pujilah Dia dengan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Nah, Raja Daud suka memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan sangkakala, gambus dan kecapi. Kita juga mau loh memuji Tuhan dengan alat musik. Adik-adik yang punya mainan piano-pianoan,
gitar atau trompet atau drum. Waduh, Oh, boleh dipakai. Nah, adik-adik tahu nggak alat musik ini namanya alat musik apa? Alat musik apa ya? Betul, gitar. Nah, bunyinya gitar seperti apa ya? Jreng, jreng, jreng. Nah, lagi ada loh alat musik lainnya. Kalau alat musik ini, alat musik apa ya? Wah, good. Mungkin ada yang les ini alat musiknya. Piano. Hah, mana suaranya piano, Kak? gimana ya suaranya piano ya? Ting, 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 ting. Main musiknya seperti ini. Nah, kalau ini, tahu nggak adik-adik? Kalau ini alat musik apa ya? Hah, kalau ini dipukul Om. Oh, Bukan pukul temannya atau adiknya. Pukul alat musik. bunyinya gimana ya? Bu, Duk, oh, duk. dung. Wah, Oh, gitu. betul. Ini namanya drum. Drum. Satu lagi. Kalau gambar ini alat musik apa ya? Yang ditiup. Betul. Bunyinya seperti ini adik-adik. Ini namanya terompet. Bisa ya kita mau nyanyi sama-sama ya dengan alat musik ini ya. Memuji Tuhan dengan gitar. Jreng 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 jreng. Memuji Tuhan dengan gitar. Jreng 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 jreng. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekarang dengan piano, siap. Memuji Tuhan dengan piano. Ting 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 ting. Memuji Tuhan dengan piano. Ting 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 ting. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekarang yang duduk. Memuji Tuhan dengan drum. Dung 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 dung. Musik. Memuji Tuhan dengan drum. Dung 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 dung. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, siap-siap ya. Setelah ini dengan trompet. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan dengan trompet. Tat-tat-tat-tat-tat-tat. Memuji Tuhan dengan trompet. Tat-tat-tat-tat-tat-tat. Puji, pintar semua, hebat. Mari kita puji Dia. Allah Tuhan itu hebat. Puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi puji. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes. Nah, Tante, Ya. di Yeremia 17 ayat 7 itu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayo, kalau kakak tanya kepada siapa kita bersandar? Kepada Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Jawa. Bahasa Inggris dulu yuk. Yo. Tepuk tangan dulu sama-sama. Yeay. Ikuti teksnya ya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side.
Gusti Yesus. Haleluya. Yes. Yes. Nah, adik-adik, kalau kita ini bersandar sama Tuhan, berharap sama Tuhan, hidup kita ini jadi indah. Karena Amin. siapa? Karena Tuhan itu menghiasi kehidupan kita. Tuhan itu memperindah kehidupan kita. Kami mau bersandar kepadamu. Oh, Kau yang buat hidup kami indah. Terima kasih. Kau yang buat hidup kami berarti. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, Kak, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Amin Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Dengan lembut tanpa musik katakan, aku ada saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, semuanya karena kasih. Kau buat hidup kami jadi indah. Aku hidup, Kau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Sekali lagi, aku ada saat
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Siapa yang baik? Engkau sangat baik. Dia tidak hanya baik, tapi apa adik-adik? Teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau yang membuat hidup kami jadi indah. Kau hiasi kami dengan Kau yang kebaikan-Mu membuat hidup kami jadi berarti. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami. Seperti Maria yang memberikan bagian yang terbaik. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sediakan hati kami seperti tanah yang baik. Di mana firman yang ditaburkan itu Bapa boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat-lipat Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati. Mari Tuhan Engkau menyertai. Mari Tuhan Kau pimpin hidup setiap kami. Mari Bapa, saat ini Tuhan kami mau nyatakan kepadamu bahwa kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak, ketemu lagi dalam ibadah live streaming ya. Puji Tuhan, sehat-sehat, tetap stay at home, tapi tetap dalam Tuhan dan selalu sehat-sehat. Puji Tuhan, anak-anak, ada satu ketika orang itu pergi ke taman safari. Waktu melewati kawasan binatang buas, di situ orang-orang itu pasti tidak boleh turun. Bahkan kaca jendela itu ditutup rapat. Karena apa anak-anak? Di situ tempatnya binatang buas seperti singa, seperti harimau, seperti beruang, itu bisa menerkam. Bahkan kita kalau di dalam mobil pun kadang-kadang masih rasa takut, tercekam ya. Takut kalau singanya naik, harimaunya naik. Jadi di tempat itu kita tidak bisa turun dari mobil. Tapi beda ketika kita melintasi kawasan binatang jinak, anak-anak ya, seperti di tempatnya kelinci, terus jerapah, domba, kambing. Wah, kita senang. Kita bisa memberi makan binatang itu anak-anak ya, dengan wortel, dengan rumput ataupun daun-daunan, bahkan bisa turun dari mobil. Tidak ada rasa takut, bisa bermain-main, bisa pegang-pegang, senang. Itu bedanya antara binatang buas dan binatang jinak. Sehingga kita bisa rasanya ada sukacita, ada senang bermain-main dengan binatang jinak. Tema siang ini adalah domba di tengah serigala. Kita baca ayat masnya dalam Matius 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ingatlah olehmu, aku ini menyuruhkan kamu seperti domba di antara serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Aku mengutus, dalam terjemahan baru, mengutus kamu di tengah-tengah serigala seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Ini bukan berarti secara harfiah atau secara jasmani anak-anak ya. Kalau domba di tengah serigala ya pasti diterkam habis. Tapi ini adalah arti kiasan atau bahasa Alkitab. Apa maksudnya? Yang pertama kita akan melihat siapa yang dimaksud domba-domba itu yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah serigala. Kita baca ayatnya dalam Yeskiel 34.
Yeskiel 34 ayat 31, demikian firman Tuhan. Adapun akan kamu, hai segala kambingku, dalam terjemahan baru adalah segala domba. Hai kambing yang tergembalakan atau domba gembalaanku, kamulah manusia, maka aku inilah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Hua. Dalam terjemahan baru dikatakan, kamulah dombaku, gembalaanku. Jadi yang dimaksud domba oleh Tuhan di sini adalah saudara dan saya, adik-adik, saudara, anak-anak, dan saya Tante Paulus. Itu adalah domba-domba Tuhan, gembalaan Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu digambarkan seperti domba, binatang yang jinak, yang bisa dibelai, yang bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau andai kata Tuhan ngomong gini, kita diutus digambarkan seperti landak. Waduh, duri semua, tidak bisa dibelai, tidak bisa jadi berkat. Sebab itu Tuhan katakan, seperti domba aku mengutus kamu di tengah serigala, supaya jadi berkat. Kita melihat selanjutnya, apa sih istimewanya domba itu sehingga dia diutus di tengah-tengah serigala? Apa istimewanya? Atau ciri-ciri domba itu apa? Yang pertama kita melihat domba itu tidak bertanduk. Tidak punya alat berkelahi. Nah, lihat gambarnya adik-adik, domba itu tidak ada tanduknya. Kambing itu ada tanduknya, sehingga domba ini tidak bisa berkelahi. Domba ini tidak punya alat berkelahi dan tidak bisa berkelahi. Begitu juga kita ini orang-orang milik Kristus yang sudah ditebus, yang sudah dijadikan baru, dimerdekakan dari dosa. Yohanes 8:36, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu merdekalah dengan sesungguhnya. Kita lihat, kita ini sudah dimerdekakan, sudah lepas dari dosa, tabiat dosa, ikatan-ikatan dosa. Kita menjadi orang yang baru, orang yang tidak lagi ada dalam tanda kutip tanduknya. Tidak lagi suka berkelahi, tidak lagi punya hati yang jahat. Sehingga apa? Diutus oleh Tuhan. Kamulah domba-dombaku. Aku mengutus engkau di tengah serigala. Jadi berkat. Orang dekat kita itu senang. Orang melihat kebaikan kita itu senang. Karena apa? Kita jadi orang yang baik, orang yang baru. Bayangkan kalau kita sebaliknya. Seperti Tante katakan, kalau orang itu tidak bertobat sungguh-sungguh. Itu seperti digambarkan serigala. Hati serigala, bulu domba. Apa artinya? Jahat tetap jahat. Kalau bisa tetap balas jahat. Kelihatannya domba, tetapi hatinya serigala. Kita lihat gambarnya itu. Di tengah-tengah domba ada serigala berbulu domba. Ini orang yang tidak mengalami pertobatan tuntas. Orang yang bertobatnya separuh-separuh. Orang yang bertobatnya tidak sungguh-sungguh. Tapi masih menyisakan ada bagian dosa yang tidak dituntaskan. Orang yang seperti ini dikatakan orang yang munafik. Tidak bisa jadi berkat. Hatinya tetap jahat. Hatinya tetap ingin balas dendam. Sekalipun kelihatannya baik di luar, kelihatannya bulu domba, tetapi ternyata hatinya adalah serigala. Orang yang seperti ini tidak bisa jadi berkat. Justru dia jadi batu sandungan. Tapi beda dengan domba yang orang yang mengalami pertobatan tuntas. Disebut domba-domba. Orang yang seperti ini bisa jadi berkat. Mengapa? Karena dia tidak lagi membalas jahat dengan jahat. Tetapi membalas jahat dengan kebaikan. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah di tanganku. Kita tidak boleh balas lagi jahat dengan jahat. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita dijahati atau dibully terus? Apakah kita perlu membalas? Orang dunia mengatakan semut itu binatang yang kecil, tapi kalau diinjak ya bisa menggigit. Tapi firman Tuhan katakan, tidak boleh balas jahat dengan jahat, titik. Tidak ada lagi komentar atau tidak ada lagi alasan. Ya sebab ini, tidak. Kalau kita lahir baru, kita milik Kristus,
Kita dijadikan domba-domba Allah, gembalaannya tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi membalas jahat dengan kebaikan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 21, 23. Tante tidak bacakan ayatnya, adik-adik, saudara-saudara bisa baca. Tapi Tante ambil garis besarnya, singkat ceritanya. Ketika itu bangsa Israel dikepung oleh bangsa Aram. Ya, karena apa? Karena orang Israel jatuh dalam dosa, diserahkan kepada musuhnya. Waktu itu musuhnya ingin menyerang bangsa Israel, ingin menyerang. Tapi ada Nabi Elisa, dia berkata, Tuhan butahkan orang-orang ini. Waktu Elisa berkata seperti itu, musuh-musuh itu buta anak-anak, tidak kelihatan. Kemudian dituntun oleh Elisa, ayo kamu mau mencari orang yang kamu cari, saya tunjukkan. Akhirnya dibawalah ke kerajaan Israel, yaitu di negeri Samaria. Sampai di situ, wah rajanya senang, Raja Israel. Kita bunuh saja orang-orang ini kan musuh kita. Ayo kita bunuh saja. Ini musuh masuk sarang musuhnya, masuk lawannya. Wah ketepatan, kita nggak usah susah-susah. Nggak usah susah-susah perang, nggak usah apa. Kita bunuh semuanya ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Jangan, beri dia makan. Jamu dengan pesta. Beri dia makan sepuasnya. Waktu rajanya ngomong, lu kok bisa seperti itu? Sudahlah, kamu nurut saja, beri dia makan. Nah, Elisa lalu berdoa lagi, ya Allah celikkan mata mereka. Lalu musuh-musuh ini, tentara Aram ini matanya dibuka. Betapa kagetnya dia. Loh, kita ini masuk sarangnya lawan kita. Elisa bilang, tenang, tenang, tenang. Kita akan menjamu kamu. Kita akan buatkan pesta, kamu makan sepuasnya. Dia sudah ketakutan. Kan enak tinggal bunuh saja. Tapi Elisa berkata tidak boleh dibunuh. Dan akhirnya mereka dijamu makan. Waktu sesudah habis makan dikatakan pulanglah kepada tuanmu. Mereka pulang anak-anak, mereka menceritakan kebaikannya. Andai kata orang-orang itu tadi tidak taat kepada nabinya Elisa, kita ini sudah dibunuh, sudah dibantai. Karena apa? Kita justru masuk di tempatnya mereka. Tapi mereka tidak membalas kejahatan kita. Kita sudah ngepung, kita sudah ingin membunuh mereka. Mereka tidak membalas jahat dengan jahat. Malah kita dijamu makan. Akhirnya apa? Diambil keputusan. Sejak itu orang Aram tidak lagi pernah memerangi orang Israel. Ini yang Tuhan maksudkan. Biar pembalasan itu serahkan kepada Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Hak kita tidak balas jahat dengan jahat. Sehingga kita apa? Ketika kita diutus di tengah-tengah orang yang jahat, diutus sebagai domba di tengah serigala, kita tidak menyakiti mereka, tetapi kita menjadi berkat buat mereka. Pastikan kita itu betul-betul sudah bertobat. Domba adalah domba. Jangan serigala berbulu domba. Ada satu lagi contoh di dalam Matius. Ketika murid-murid Tuhan Yesus waktu itu belum dipenuhi Roh Kudus. Belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, waktu mereka tersinggung mau masuk ke Samaria, mau lewat saja. Tersinggung hatinya, enggak boleh. Tuhan Yesus mau masuk ke Israel lewat situ, enggak boleh. Enggak bisa lewat sini. Wih, murid-muridnya tersinggung. Di situ anak-anak ada tulisannya Yohanes 9, itu keliru. Sebetulnya Lukas 9 ayat 54 sampai 55. Langsung murid-muridnya ngomong sama Tuhan Yesus gini. Apakah engkau mau kita mendatangkan api dari langit membakar mereka? Tuhan langsung noleh menegur. Hei, roh apa yang ada di dalam kamu? Enggak perlu. Kita enggak perlu sampai seperti itu. Enggak perlu membalas jahat dengan jahat. Biarlah kita mau taat akan firman Tuhan. Kalau kita sebagai milik Kristus, orang-orang baru, ciptaan baru, maka kita tidak akan balas jahat dengan jahat. Yang kedua, ciri-cirinya domba sehingga dia menjadi istimewa. Sampai diutus oleh Allah
ke tengah-tengah serigala. Apa ciri-ciri yang kedua? Yaitu tidak mengeluh dengan keadaannya. Kita baca dalam Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7, demikian firman Tuhan. Apabila ia itu ditagih, maka ia pun disengsarakan, tetapi tiada dibukakannya mulutnya, seperti seekor anak domba, ia dihantar akan dibantai, dan seperti seekor kambing biri-biri, keluh di hadapan orang yang mengguntingi bulunya, demikianlah tiada dibukakannya mulutnya. Ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kesukaran. Bahkan ketika menghadapi salib, ketika menghadapi Golgota, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang merupakan keluh kesah atau penyesalan atau keputusasaan. Ini adalah contoh buat saudara dan saya, buat adik-adik, buat saudara. Saudara lihat, domba itu tidak pernah mengeluh. Dalam kurun waktu setiap berapa bulan, domba itu pasti diguntingi. Karena bulunya itu berguna. Untuk apa? Untuk pakaian wol, dijadikan benang untuk pakaian wol. Ketika dia diguntingi, itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Pasti mungkin ada yang ketarik sedikit, kalau kita potong rambut ada yang ketarik sakit. Begitu juga bulu-bulu itu waktu diguntingi tidak nyaman. Bahkan habis diguntingi, seperti kita lihat gambarnya, itu bisa halus, semuanya tidak ada bulunya, tinggal kulitnya. Bisa kedinginan, sebab itu oleh pemiliknya biasanya diberi selimut. Karena apa? Tidak ada pelapis bulunya, kedinginan. Kondisi seperti ini tidak nyaman, itu tidak sekali, setiap berapa bulan. Mungkin kalau bisa 1 tahun 2 kali atau berapa kali. Kondisi yang seperti ini, domba itu tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Dia tidak pernah ngomong gini, kenapa ya aku ini kok dijadikan domba, kok aku tidak dijadikan seperti harimau. Kenapa ya hidup kok susah seperti ini, kok hidup tidak nyaman seperti ini, hidup tidak enak seperti seolah-olah kita ini tersiksa. Tidak pernah mengeluh seperti itu. Karena apa? Dia menerima, rela dengan keadaannya. Ya memang kita seperti ini keadaannya. Ya sudah, tidak pernah ngomel-ngomel, diterima apa adanya. Begitu juga dengan adik-adik dan saudara-saudara. Saat ini mungkin banyak yang ngomel ya. Kalau di WA banyak mama-mama yang ngomel. Kita sudah bayar uang sekolah, kita yang susah ngajari anak sekolah. Gimana kalau anaknya bodoh, enggak naik kelas? Wah, sudah ngomel-ngomel enggak karu-karuan. Begitu juga anak-anak yang merasa berapa bulan ini? Sudah hampir 5 bulan. Stay at home. Ya, Tante Paulus juga stay at home. Tapi nyaman, senang. Walaupun enggak pergi kemana-mana. Enggak usah ngomel-ngomel, terima apapun yang Tuhan izinkan keadaan ini. Yang Tuhan izinkan buat kita alami, kita jalani dengan rela. Jangan suka ngomel-ngomel, jangan suka enggak terima dengan keadaan. Kenapa sakit ini atau virus corona ini datang? Kenapa? Siapa yang membuat? Sudah enggak usah mikir, terima aja keadaan ini. Dan jalani dengan sukacita. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya ini. Sanggup menghentikan virus corona ini. Sanggup menyehatkan dunia ini kembali seperti sebelumnya. Sekolah melalui di rumah, ya kita jalani. Apa-apa harus di rumah, kita jalani. Mari kita mau melakukan dengan sukacita. Jangan ngomel-ngomel. Jangan menggerutu, apalagi dengan kondisi keadaan kita. Mungkin ada sebagian anak-anak yang ngomel gini, waduh, aku kok dilahirkan di tengah keluarga yang seperti ini, keluarga yang tidak mampu. Tante kemarin lihat tayangan di TV, di berita itu dikatakan, ada banyak anak-anak yang di pinggiran itu tidak bisa beli kuota. Kuota untuk ikut pelajaran live streaming
online. Apa yang dilakukan? Ada yang di balai desa, ada yang di tempat rumah-rumah ibadah. Mereka enggak duduk di bangku, mereka menulis di bawah, di tanah. Tapi mereka sukacita. Waktu diwawancari, ya Pak sekolah seperti ini, ya tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tante melihat itu senang. Apalagi adik-adik, saudara-saudara yang sudah di dalam Kristus. Jangan suka ngomel-ngomel. Jangan ada masalah sedikit, jangan ada persoalan sedikit, atau masa seperti ini sedikit, sudah ngomel-ngomel. Tidak suka, tidak nyaman. Hidup di dalam keluarga yang dalam kekurangan, tidak nyaman, ngomel-ngomel. Kenapa saya tidak dijadikan anak orang kaya? Kenapa saya tidak dijadikan seperti mereka, seperti teman-temanku yang bisa melakukan apa saja, yang bisa beli apa saja? Berhenti ngomel-ngomel, karena ngomel-ngomel itu menyakiti hati Tuhan. Orang yang ngomel-ngomel itu menunjukkan dia itu tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Orang yang bersungut-sungut, yang terus-menerus tidak pernah bersyukur, itu hatinya penuh dengan kejahatan. Kita baca ayatnya, 1 Korintus 10, ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan lagi jangan kamu bersungut-sungut, sebagaimana beberapa mereka itu sudah bersungut-sungut, lalu dibinasakan oleh malaikat maut. Ini gambarnya orang yang bersungut-sungut, teriak-teriak, tidak pernah puas. Jangan kita seperti ini. Tuhan tidak suka, hati Tuhan itu sakit. Orang Israel selalu bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur. Sudah dijamin semuanya gratis. Dikatakan sepatunya nggak pernah rusak, pakaiannya nggak pernah rusak, makanannya bergizi. Tetapi mereka tidak pernah bersyukur. Selalu bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan marah, cukup. Sungut-sungutmu kepadaku 10 kali cukup. Selebihnya kamu tidak akan masuk dalam negeri yang sudah aku janjikan. Limpah susu dan air madu, kamu tidak akan mengalami seperti perkataanmu, seperti sungut-sungutmu. Kalau kita bersungut-sungut, kalau kita suka ngomel-ngomel seperti ini, tidak pernah kita mengucapkan syukur. Kalau enak kita gampang bersyukur, tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak, kita langsung marah-marah sama Tuhan. Orang yang seperti ini jahat sekali hatinya. Jahat sekali, tapi mari kita mau belajar. Tetap bersyukur, enak atau tidak, suka atau tidak, senang atau tidak. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur, bersukacita, justru kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang indah-indah, yang Tuhan berikan bonus-bonus yang luar biasa bagi orang yang bisa bersyukur. Saat Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Nehemia 8 ayat 11 mengatakan kesukaan yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kita lihat satu contoh tentang Paulus dan Silas. Itu tertulis dalam Kisah 16 ayat 24 sampai 25. Paulus tidak pernah salah. Paulus memberitakan Injil tapi ditangkap. Tidak cukup ditangkap, dipukuli. Tapi Paulus dan Silas bersukacita. Dia bisa memuji Tuhan. Walaupun saat itu di penjara, walaupun kakinya mungkin terbelenggu, tangannya terbelenggu, tapi dia bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan dengan kepenuhan hatinya, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwanya. Dia puji Tuhan, Allah itu baik, dia tidak pernah bersalah. Apa yang terjadi? Tuhan berikan satu mujizat, ada gempa sehingga lepas dari belenggunya. Paulus dan Silas bisa keluar dari masalah itu, dari kesulitan itu. Tanpa dia harus susah-susah mencari jalan, tanpa dia harus susah-susah berusaha mengatasi. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menolong. Dan itu
kalau Tuhan bertindak luar biasa, di luar akal manusia. Sebab itu mari belajar bersyukur. Mungkin keadaan tidak enak apa saja, tetap bersyukur. Katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus, aku percaya akan janji-janjimu, akan firman-Mu. Semuanya ini pasti akan Tuhan selesaikan. Kita melihat ciri yang ketiga. Apa ciri-ciri domba itu atau istimewanya domba itu? Sehingga kita diumpamakan seperti domba. Aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Yang ketiga, domba itu dengar-dengaran. Kita baca Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27, demikian firman Tuhan. Segala dombaku mendengar akan suaraku, dan aku kenal dia, dan sekaliannya pun mengikut aku. Domba itu binatang yang lemah. Domba itu dikatakan tidak punya alat untuk berkelahi. Domba itu dikatakan binatang yang bodoh, mudah tersesat. Kalau dia sudah melenceng dari gerombolannya, dia tidak bisa mencari pulang ke rumahnya sendiri, mencari jalan pulang ke rumahnya sendiri. Tidak bisa, pasti gembalanya yang mencari dia. Tetapi Tuhan kasih satu keistimewaan, yaitu pendengarannya yang tajam. Domba ini bisa membedakan suara gembala palsu atau suara gembalanya yang setiap hari didengar. Dikatakan, engkau adalah dombaku dan dombaku itu mendengar suaraku. Kata Tuhan, Tuhan itu gembala kita dan kita ini domba-dombanya. Satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada binatang domba itu, dia bisa mendengar suara dari gembalanya. Sehingga apa? Domba-domba ini tidak pernah keliru untuk mengikuti gembala palsu. Ada satu ilustrasi seperti di video ini. Saudara lihat ini ya. Ini panjang. Gembalanya itu di depan. Kalau dia melewati, ini kelihatan. Nah, bentar lagi kalau tidak kelihatan, gembalanya itu berteriak. Nah, ini tidak kelihatan. Dombanya bisa tersesat. Dia panggil, oh, mungkin seperti itu. Nah, kalian lihat. Dombanya ikut semuanya. Sekalipun jalannya berkelok-kelok, dia ikut gembalanya. Karena apa? Punya telinga yang bisa dengar-dengaran. Jadi tidak pernah dia tersesat. Tidak pernah dia ikut gembala yang palsu. Ikut dengan gembalanya. Sehingga sekalipun domba itu lemah, sekalipun kelihatannya bodoh, tapi selagi dia dalam pimpinan gembala itu, selagi dia terus mengikuti suara gembala itu, maka domba-domba itu akan aman. Akan aman. Tidak ada sesuatu yang bisa menyakiti. Kita juga dikatakan, kamu adalah domba-dombaku. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, gembala kita? Ada orang yang bisa mendengar secara audible. Nah, seperti gambarnya ini, bisa mendengar secara audible. Ada orang yang tidak bisa mendengar secara audible, tapi di dalam hatinya bisa mendengar. Tuhan taruh pikirannya di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengerti. Dan kita tidak akan tersesat. Kita baca ayatnya itu. Dalam Yesaya 50. Yesaya 50. Ayat 4. Tante baca 4b aja ya. Semuanya aja. Bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepadaku lidah orang fasih. Supaya aku tahu berkata-kata, barang yang patut dengan orang yang penat. Dibangunkannya aku pada tiap-tiap pagi. Dijagakannya telingaku
supaya aku mendengar seperti seorang yang diajarnya. Dalam terjemahan baru, telinga seorang murid yang selalu mendengar. Coba kalau kita sebagai murid di sekolah, gak pernah menyediakan telinga untuk mendengar. Kita akan bodoh, gak tahu pelajaran apa yang kita terima. Begitu juga secara rohani. Kita mau menyediakan telinga rohani yang bisa dengar-dengaran akan suara Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus belajar, kita harus melatih kepekaan telinga rohani kita. Oh, kalau saya seperti ini, kalau saya mencuri, itu pasti ada suara di dalam hati kita. Mencuri itu dosa. Kita mau taat atau tidak? Kalau kita mendengar, kita harus taat. Itu satu paket. Dengar-dengaran dan taat melakukan. Belajar dari yang kecil, dari yang mungkin perkara biasa-biasa saja. Belajar, terus belajar mendengar. Mungkin kadang-kadang kita bisa salah. Bisa suara kita sendiri, bisa salah. Tetapi kalau kita melatih setiap saat kita dengar, Tuhan kalau seperti ini gimana jalan keluarnya? Atau Tuhan tolong saya dalam menghadapi masalah ini. Apa yang harus saya lakukan? Belajar dengar-dengaran. Orang yang seperti ini, sekalipun kelihatannya kita lemah. Kita enggak boleh balas jahat dengan jahat. Kita enggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Kelihatannya lemah. Tetapi kalau kita dengar-dengaran suara Gembala itu, maka kita tidak akan pernah tersesat. Kita tidak akan pernah dibiarkan. Mungkin kita disakiti sekali. Mungkin disakiti 2 kali. Bisa. Tapi kita tidak balas. Tuhan katakan jangan membalas. Kita sudah dengar firman itu. Rom 12:19 yang tadi Tante Paulus terangkan. Tinggal reaksi kita. Kita mau taat atau tidak? Kalau kita mau taat, maka Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Apa saja. Mungkin firman Tuhan tidak cocok dengan pikiran kita. Dalam saat kekurangan, tapi Tuhan katakan beri temanmu. Berbagi, share apa yang kamu miliki. Loh, ya gak bisa Tuhan. Saya punya uang 5.000. Saya lapar. Masa saya harus share? Tapi kalau itu di dalam hatimu dikatakan share. Mari belajar berbagi. Belajar. Maka Tuhan yang akan memberkati kalian. Tuhan yang akan menjamin hidup kalian. Kelihatannya kita lemah. Tapi kalau kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita taat, saya yakin Tuhan sebagai gembala akan menggenapi janjinya. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan Tuhan itu adalah gembala kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kita akan dibawa ke rumput yang hijau, dibaringkan ke rumput yang hijau. Dibawa ke air yang tenang, disegarkan. Kita enggak takut menghadapi bahaya. Karena apa? Tuhan yang di depan kita. Tuhan sebagai gembala, Dia yang akan melawan musuh kita. Ada beruang, ada singa, dengan tongkatnya Dia pukul. Itu adalah gembala. Dia yang menjamin kita. Yang penting belajar, dengar, dan taat. Jangan kita dengar, tapi kita enggak pernah taat. Ada murid sekolah minggu. Ketika dia masuk ke SMP, kelas 1. Di situ dia dibully anak-anak. Dengan kata-kata. Kamu ini enggak bisa olahraga. Dipukul anak-anak. Mungkin diinjak, dipukul punggungnya dari belakang. Dia setiap pulang ngomong sama mamanya. Teman-teman SMP itu tidak sebaik teman-teman saya SD. Tiap hari dia menyakiti saya. Dia cerita sama omanya, sama neneknya. Apa yang dikatakan? Jangan balas jahat dengan jahat. Terus siapa? Setiap hari aku dipukuli. Tetap belajar untuk tidak balas jahat dengan jahat. Apakah anak ini hancur?
Apakah anak ini yang sudah mempercayakan imannya, yang sudah mau taat akan firman Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan biarkan terus diinjak-injak sampai hancur? Tidak. Tidak. Apa yang Tuhan kerjakan adalah perkara yang luar biasa. Tuhan bisa buka jalan. Caranya di luar pikiran kita. Dalam kelompok belajar, anak yang membuli tadi itu dimasukkan kelompok belajar anak ini. Anak murid sekolah minggu ini. Apa jadinya? Mereka sering, anak tadi yang bully itu sering datang ke rumahnya anak ini, anak murid sekolah minggu ini belajar bersama. Akhirnya jadi teman. Beres, selesai, bahagia, enggak ada musuh, enggak ada dendam. Tuhan itu luar biasa. Dia yang membuka jalan. Waktu Tante dengar ini, Tante sangat bersuka cita. Sangat terberkati dengan hidup anak ini. Kadang-kadang kita kalau ngomong, jangan balas dengan jahat, kok enak. Kita kan jadi, bal-balan bahasa Jawanya. Tendang sini, tendang situ. Mungkin sekali, 2 kali kita merasakan sakit. Tapi tidak akan terus-menerus Tuhan biarkan. Orang yang menggandol, orang yang taat akan firman Tuhan tidak akan dibiarkan. Dia, Allah, Tuhan, Gembala kita. Dia yang akan bertindak menyelesaikan. Belajar dengar-dengaran. Punya telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan taat. Taat itu mulai yang kecil. Taat itu akan perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, taatlah akan hukum-hukummu. Taat itu sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, taat itu sampai mati. Tidak ada taat itu, 10 tahun saya sudah taat. Sekarang saya tinggal menikmati, enggak usah taat. Hidup sembarangan, suka-sukanya. Enggak usah pikul salib, enggak usah berjaga-jaga, enggak usah menjauhi pergaulan yang jahat, enggak usah lagi tekun di dalam firman Tuhan. Cukup, dulu saya sudah setia. Tidak anak-anak, tidak. Taat itu sampai mati. Kita melihat selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu kita sudah melihat ciri-ciri domba 3, yaitu yang pertama, tidak bertanduk. Yang kedua, tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Dan yang ketiga, dengar-dengaran. Sekarang kita melihat poin yang ketiga. Bagaimana caranya kita ini sebagai domba diutus ke tengah serigala, ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Bagaimana caranya? Tuhan sudah memberikan cara. Itu adalah Tuhan kita. Itu adalah Bapa yang baik. Itu adalah Gembala kita. Kita tinggal taat saja. Caranya sudah ada. Kita baca lagi dalam Matius 10. Matius 10 ayat 16 tadi. Ingatlah olehmu, aku ini menyuruhkan kamu seperti domba di antara serigala. Sebab itu, ini caranya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus cerdik seperti ular. Tetapi tulus seperti burung merpati. 2 hal ini harus selalu ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa memisahkan satu saja. Oh, saya cerdik seperti ular, tapi enggak tulus seperti merpati. Tidak bisa. Karena apa? Kalau orang itu cuma cerdik seperti ular, itu jahat. Ular itu jahat. Kita lihat. Kalau cuma cerdik tanpa ketulusan, orang itu akan jahat. Dia disebut raja tega. Penuh dengan trik-trik atau rekayasa yang licik, yang jahat, ingin menjatuhkan orang lain. Dia enggak peduli orang lain menderita. Dia enggak peduli kalau memfitnah itu bisa
menjatuhkan reputasi atau kedudukan karir, tidak peduli. Yang penting saya senang, yang penting saya puas membalas kamu. Yang penting saya tidak mau ada saingannya. Jadi cuma cerdik, itu tanpa ketulusan, itu jahat. Tapi sebaliknya, orang yang cuma tulus, gak pintar, gak cerdik, itu mangsa empuk. Itu namanya konyol. Ditipu orang, dimakan orang yang jahat. Karena apa? Cuma tulus saja, tapi gak pintar. Jadi kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ada orang yang berkata seperti ini, burung merpati itu kenapa sering digambarkan burung merpati seperti Roh Kudus digambarkan burung merpati? Katanya, tante belum pernah membedah burung merpati. Katanya burung merpati itu enggak punya empedu, jadi enggak ada kepahitan. Ya kalau seperti itu berarti tidak kebetulan. Ya, jadi kita harus tulus seperti merpati. Tidak ada trik, tidak ada rencana, tidak ada rekayasa, tidak ada motivasi yang jahat. Tapi cerdik seperti ular. Orang yang seperti ini, adik-adik, saudara-saudara, orang yang seperti ini cerdik itu dalam kamus bahasa Indonesia disebut panjang akal, pandai, pintar, punya akal banyak. Kalau di dalam Tuhan itu namanya orang yang penuh hikmat. Berarti bukan kepintaran manusia saja, bukan kepintaran secara jasmani yang Tuhan rindukan buat kita semua. Cerdik itu berarti kita punya hikmat Allah, punya pikiran Kristus, punya hikmat, punya kepintaran, punya semuanya yang dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri. Ketika Hawa dicobai oleh ular, digoda. Kamu lihat semua tanaman ini. Bagus toh, seger-seger buahnya. Semuanya ini enggak boleh dimakan. Hanya satu itu. Keliru kamu. Justru semuanya ini, kata Hawa, boleh dimakan. Justru yang di tengah itu, pohon pengetahuan jahat dan baik itu aku tidak boleh makan. Ular tanya, tahu tak kamu, kenapa sebabnya kamu gak boleh makan? Ya Tuhan ngomong, kalau aku makan itu aku akan mati. Itu separuh benar. Separuhnya yang gak diomongkan Tuhan itu, kamu bisa seperti Allah. Kamu bisa tahu yang jahat dan baik. Seperti itu tak? Wah, Hawa mulai ragu-ragu akan firman Tuhan. Hawa setiap ketemu selalu diomongkan, sudah kamu tahu, sudah kamu pikirkan? Cobaanlah buah itu. Gak akan mati kamu, justru kamu akan seperti Allah. Hawa yang orang mula-mula mengenal Allah dengan baik, taat kepada firman-Nya. Sampai titik di sini, Hawa mulai ragu-ragu. Kalau kemarin-kemarin tidak diceritakan berapa lama Hawa di Taman Eden. Tidak diceritakan. Bisa 10 tahun, bisa berapa saja. Kalau dulu-dulunya taat. Tapi di titik ini ketika dia ketemu dengan ular. Digoda oleh ular dengan kata-kata itu. Hawa mulai ragu. Dan Hawa mulai makan. Lalu Hawa jatuh di dalam dosa. Hati-hati. Tapi kalau kita punya firman, punya pikiran Kristus, punya hikmat Allah, kita akan disebut orang yang cerdik. Iblis boleh menawari kita perkara-perkara dosa. Boleh tawari. Tapi ketika kita melihat bahwa itu bukan, tidak cocok dengan firman Tuhan, gak usah dipakai. Buang saja. Sekalipun kelihatannya enak, sekalipun kelihatannya jalannya lurus, sekalipun kelihatannya wah ini membuat aku bahagia, wah ini membuat aku menjadi kaya, membuat karirku melejit. Kalau itu bukan dari Tuhan, tidak cocok dengan firman Tuhan,
buang, gak usah pakai. Orang yang punya hikmat Tuhan itu, dia akan pandai mengerti apa maksudnya dari semua tawaran ini. Miliki hikmat, miliki pikiran Kristus. Dari mana kita dapat semuanya itu? Kita baca sebagai ayat yang terakhir. Amsal 2 Amsal 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat, dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita minta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, kalau kamu kurang hikmat, kurang pandai secara jasmani, minta kepada Tuhan. Kurang pandai secara perkara-perkara rohani, minta kepada Tuhan. Karena Dia itu sumbernya hikmat. Jangan biasa-biasa saja, minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Tolong Tuhan, supaya aku tidak salah, supaya aku tidak menyimpang, supaya aku dalam mengambil keputusan itu cocok, benar, dan dapat jalan keluar dari Tuhan. Soleman, kita bisa mengatakan muda, soalnya sudah baca ceritanya. Waktu disodorkan dengan seorang ibu, ini anakku, ini anakmu, ini anakku, bunuh saja, bunuh saja. Tapi dengan hikmat Allah, Soleman sudah mengerjakan dengan baik. Esther, ketika dia menghadapi Haman, Esther tidak mengambil, wah saya punya kekuatan, saya punya kuasa, seorang ratu. Tidak, Esther puasa, merendahkan hidupnya, hatinya. Dia mencari Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Adik-adik, saudara, lihat. Dan Tuhan memberikan hikmat. Buat pesta. Pada malam pertama, Esther tidak ngomong. Pada malam kedua, Esther ngomong. Lalu dibukalah kedok Haman, dibukalah kejahatan Haman. Dan Haman akhirnya digantung. Hikmat Allah itu datangnya luar biasa. Dia akan bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Kalau kita punya hikmat Tuhan, hikmat yang datangnya dari Allah, kecerdikan, kepandaian yang dari Allah, maka semuanya akan selesai dengan baik. Tidak ada kepahitan, tidak ada dosa, tapi semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ketika Tuhan Yesus dijebak, berapa kali Tuhan Yesus dijebak? Tante Paulus kasih satu contoh dalam hal pajak. Disuruh bagaimana? Apakah kita boleh bayar pajak? Tuhan Yesus tidak langsung jawab. Tapi Tuhan Yesus dapat hikmat dari Bapa. Mana? Kasih aku uang koin. Dia tunjukkan. Ini cap siapa? Mereka jawab, Kaisar. Bayarlah apa yang Kaisar punya. Dan bayarlah apa yang Allah punya. Apa yang kamu terhutang atau apa yang haknya Allah, itu kembalikan. Mereka tidak bisa menyangkal, mereka tidak bisa mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa melakukan itu semuanya. Tapi Tuhan Yesus bisa menyelesaikan dengan baik. Mereka pergi dengan sendirinya. Berapa kali Tuhan Yesus dijebak, tapi Tuhan Yesus pakai hikmat. Pakai hikmat, kepintaran, kecerdikan Allah. Sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Mari adik-adik, saudara-saudaraku, kita perlu hikmat. Minta sama Tuhan karena Dia sumbernya hikmat. Jangan kita hidup di dalam kebodohan. Jangan cuma tulus hati, tapi kita butuh hikmat yang dari Allah. Maka semuanya dalam perkataan, dalam perbuatan, kita tidak akan melakukan perkara yang tidak Tuhan izinkan. Yang tidak berkenan, tapi kita bisa menjadi berkat di mana saja, kapan saja. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan nyanyikan satu pujian, lalu kita akan tutup dalam doa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah salah. Kalau kami Engkau umpamakan, ibaratkan seperti domba yang akan Kau utus ke tengah serigala. Karena Engkau punya maksud. Biar Tuhan melalui firman-Mu ini, kami sadar. Setiap anak-anak kami, anak didik kami sadar. Setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan sadar bahwa kita ini adalah domba-dombanya Allah. Yang diutus oleh Allah ke tengah dunia yang kejam ini, ke tengah dunia yang jahat. Tetapi Engkau berjanji, Engkau sudah memberikan jalan cara bagaimana kami hidup. Yaitu kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maka semuanya Engkau yang akan menyelesaikan dalam hidup kami. Tidak ada kesukaran yang tidak bisa Engkau selesaikan. Kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk memakai hikmat-Mu. Kami tidak akan mengandalkan kepintaran kami. Kami tidak akan mengandalkan kemampuan kami. Karena kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami adalah lemah dibandingkan dengan dunia ini. Tetapi selagi kami dengar akan Engkau, selagi kami ada dalam bimbingan-Mu, selagi kami ada di dalam genggaman tangan-Mu sebagai gembala yang baik, kami akan aman. Tidak ada beruang, tidak ada singa yang bisa menerkam kami sebagai domba-domba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, ajar anak-anak kami. Ajar Tuhan supaya mereka yakin bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang selalu menjaga melindunginya. Tolong Bapak buat anak-anak kami, anak-anak didik kami. Mungkin ada yang mengalami apa saja, yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, mungkin yang mengalami kurang pandai di dalam pelajarannya. Engkau berjanji, Engkau adalah sumber hikmat dan Engkau adalah penolong yang baik. Sebab itu kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, segala kelemahan-kelemahan tubuh, segala ikatan-ikatan dosa, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala kebodohan secara jasmani, segala kebodohan secara rohani, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat jaminan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami tidak akan takut. Sekalipun kami ada di tengah-tengah dunia yang bengkok, kami tidak akan takut karena Engkau adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati setiap anak-anak didik kami. Sekalipun tetap tinggal di rumah, berikan mereka sukacita. Sekalipun mereka sekolah harus di rumah, berikan hikmat, beri kemampuan, beri ketekunan. Supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati orang tua, nafkah orang tua anak-anak kami ini. Berkati Tuhan. Sekalipun dalam masa pandemi, Engkau sanggup memberikan berkat buat mereka. Sehingga mereka bisa memenuhi segala kebutuhan, baik kuota, baik uang sekolah. Biar Engkau berkati orang tua murid kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Segala permohonan dan doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat dari
Bapa, kasih dari Bapa, dan anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.